Como nih banyak mengincar pemain kita nih ya. Tadi udah ada Messilgar, sudah Jay Izes, bahkan kabarnya mengincar Rizky Ridho juga. Ya dia sebenarnya punya chance untuk bisa menembus tim gitu ya. Entah itu sebagai pemain pengganti di beberapa pertandingan di musim depan ataupun sebagai pemain intinya nanti. Cuma Feyenoord tetap pilihan yang paling realistis dan paling bagus karena divisi dan tampil di Champions League. Hai teman Nalar, selamat datang di Tiki Taka ngobrol bola pakai nalar. Kembali lagi bersama saya Noella Sisterina, ada Mas Sabto Haryo pastinya. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa banget nih, Jerry Arvino. Saya nggak istimewa karena saya bukan Jogja. Wow, tapi kamu martabak. Kamu telurnya 2. Iya, jadinya istimewa. Apa kabar Kak Jerry? Baik, akhirnya. Ya ampun. Aku baru pernah satu frame sama Mas Haryo nih. Masa sih? Terima kasih Nalar TV. Udah kenal selama ini. Berseliweran. Iya. Berseliweran di mana-mana. Iya, sebelahnya, bareng. iya benar. Kita cuma sebelahan di lapangan pedal. Baru ini. Sama di sebelahan di studio. Oh, studio. Ya, studionya sebelahan juga Studionya ya. sebelahan. Tapi nggak beda pernah siaran, satu beda frame. Nah, ini pertama kali debut ya. Iya, debut. Satu frame sama pemuncak klasemen kita. Wow. Pemuncak klasemen di paddle dan pemuncak klasemen di Liga Inggris. Iya. Liverpool. Ahamnya ke situ. Iya. Masih belum pasti, runner up juga belum pasti. 5 besar nggak bos? Nah, itu udah dikasih 5, kalau sampai meleset aneh. Ya udah, baiklah daripada ada yang sedih. Iya, nggak usah bahas Premier League deh. Kita mau bahas seperti biasa. Kalau di sini kita khusus timnas, jadi kita mau bahas timnas update karena kan ini semakin dekat ke bulan Juni nanti. Ya masih agak lama sih, sebulanan lah ya kurang lebih. Tapi kita mau bahas timnas update, membahas pemain-pemain kita yang bermain abroad juga. Oke, Marcelino baru saja memainkan laga debutnya ini di Oxford United saat melawan Swansea. Nah, catatan statistiknya ini juga luar biasa banget. Ini tercatat dalam 13 menit, ada 5 passing akurat dari 5 kali passing. Jadi ini 100% tacklingnya juga sukses dan 100% menang duel. Nah, dengan catatan yang luar biasa ini dari statistik dia, account Instagram Oxford United ini membuat caption nih, tulisannya, hanya cameo kecil tapi benar-benar positif untuk anak muda ini. Dia tidak salah menginjakan kaki. Nah, begitu kata Oxford United di Instagramnya yang baru aja di-upload. Menurut Kak Jerry dan juga Mas Sabto, gimana nih postingan dari Berarti Oxford dia United? nggak keseleo ya? Iya, dan dia sebut kepleset, cameo ya. kecil. Nggak salah menginjakan kaki, nggak keseleo. Kalau gini engkel, takutnya engkel. Salah itu. Seru juga di sini. Sisi lain Mas Haryo ya. Oh iya, di sini memang sisi lain iya. Mas Haryo di sini. Kalau kata anak zaman sekarang apa? Nah, alter ego. Dia mau ngoper tapi bingung. Tolong, Apa ya? tolong di smash. Saya umpan Nanyanya aja. sama penonton. Iya, jadi batuk deh. Penampilan, ya kalau mau dibilang cameo karena waktunya kan nggak panjang itu ya. Tapi ya berapa atau kesempatan ini bisa dimaksimalin seperti apa gitu. Dan ternyata Marcelino bisa maksimalin itu. Ketika pertama kali dipercaya untuk pakai seragam Oxford kan debutnya kurang mengenakan juga ya waktu pertama kali di Piala FA itu. Tapi di sini ini dia nunjukin bahwa ya dia siap-siap aja gitu untuk masuk sebagai pemain pengganti. Dia nunjukin tadi statistik yang disebutin Noe, ada umpan 5, semuanya sukses, ada tackling. Artinya ya penampilan dia sesuai dengan apa yang dimau sama pelatih lah untuk memainkan perannya pada saat itu gitu. Jadi ya semakin positif. Kalau kita selama ini kan lihat ini hanya penghangat bangku cadangan doang gitu, jarang dimainin. Bahkan ada line up ya kadang. Iya, kadang nggak masuk DSP sekalipun gitu. Tapi ya di akhir musim ini dia dapat kesempatan itu. Ya moga-moga pelatih melihat ya dia sebenarnya punya chance untuk bisa menembus tim gitu ya. Entah itu sebagai pemain pengganti di beberapa pertandingan di musim depan ataupun sebagai pemain intinya nanti ketika bermain. Toh oleh Romo ini kan nunjukin dia day to day bisa menjadi starter juga gitu. Jadi artinya ini kesempatannya juga sebetulnya ada gitu buat Marcelino gitu. Tinggal kalau dari karakter bermain kan cocok-cocok aja gitu kan. Pemain yang bisa 1v1, pemain yang bisa dribbling, pemain yang bisa umpan secara akurat gitu. Cuman kalau harus bermain secara fisikal, apakah mumpuni apa enggak, itu kan yang menjadi pertanyaan gitu. Apakah dia masih butuh untuk membesarkan muscle-nya, untuk bisa berduel dengan pemain-pemain yang di Ligue 1
penampilannya bisa dibilang cukup fisikal gitu. Nah, itu yang nanti harus kita lihat dari Marcelino. Tapi paling nggak dari debut yang diberikan, dia bisa berkontribusi seperti itu, ya sebuah sinyal positif sih. Iya, dan sebenarnya serunya selain dia rame karena bikin konten di medsos kan waktu presscon ya, belajar bahasa Indonesia sama oleh Romani. Dan di game ini dia juga ganti oleh Romani gitu. Jadi dari main cuma sebentar yang injury time ya kalau nggak salah di FA itu. Terus sekarang gantiin oleh Romani, mungkin 13-14 menit. Dan sebenarnya bisa dibilang stake-nya nggak terlalu tinggi karena kan ya udah akhir musim juga gitu kan. Jadi nggak terlalu sebenarnya signifikan buat klubnya gitu ya, dipercaya sama Gary Rowett ya kalau nggak salah pelatihnya. Nah, diharapkan memang ntar di musim depan dia dapat menit lebih banyak juga, dan kalau kemarin gantiin oleh Romani nanti main bareng gitu, harapannya gitu kan. Umpan buat Ole ya. Nah, umpan seperti yang di timnas. Walaupun di lawan China nggak main ya deh. Marcelino nggak main. Akumulasi ya. Tapi ya paling nggak ini ya kabar bagus juga buat pemain kita ya, pemain Indonesia yang mana bisa compete juga, dan harapannya dipercaya sih untuk musim depan ya. Dan semoga juga debutnya ini bisa membuka jalan dia di Oxford United, bisa lebih banyak dapat menit bermain dan lain-lain. Sebenarnya dimanapun sih, maksudnya kalaupun sekarang Oxford nih, tapi kan kadang juga kalau kayak Elkan juga dia sempat ke mana-mana gitu kan, ke beberapa tempat juga sebenarnya. Ya nggak masalah juga kalau masih satu kasta gitu ya, satu divisi juga, nanti League One, mungkin nanti ada rezeki, mungkin Championship nanti atau gimana. Cuma menit bermain juga penting juga sih. Tapi paling nggak dia main kan bukan cuma dilihat sama pelatihnya Oxford, tapi sama tim lawannya dan juga mungkin peserta-peserta di League One dan juga Championship atau lain sebagainya. Jadi we never know kan. Oke, guys, selanjutnya ini ada pemain yang sudah lama kita nantikan sebenarnya timnas Indonesia tapi tidak kunjung bermain dan dipanggil juga. Nih ada Elkan Bagot yang mengkonfirmasi dirinya ini nggak akan melanjutkan karir sepak bolanya bersama Blackpool di musim 2025 dan 2026 mendatang. Menurut Mas Aton juga Kak Jiri, ini gimana nih? Sebaiknya kemana nih Elkan Bagot selanjutnya? Iya, kalau di klub induknya berarti dia balik ke Ipswich ya. Dia balik ke Ipswich karena kan di Blackpool-nya dia dipinjamkan gitu kan. Karena selama ini kan dia selalu seperti itu ya. Dipinjamkan terus ke beberapa klub gitu, Cheltenham, terus Gillingham. Sebagai defender ya di Ipswich ya. Sebagai defender, terus dia dipinjemin terakhir di Blackpool gitu. Walaupun di awal-awal sempat mengalami cedera panjang kan. Makanya salah satu aspek pemanggilan atau tidak dipanggilnya dia itu kan karena masalah cedera juga. Akhirnya tapi setelah dia balik dari cedera, penampilannya cukup signifikan sih bersama Blackpool gitu. Cuman begitu dia mengatakan tidak ingin atau masa edarnya di Blackpool selesai, artinya kalau dia balik ke klub induk berarti ke Ipswich gitu. Nah, tergantung nih Ipswich apakah memberikan jam terbang buat dia, bisa menggaransi dia dapat menit bermain di Ipswich. Kalau misalnya dia merasa pelatih belum bisa memberikan itu, artinya dia kan mencari menit bermain di tempat lain. Dan itu kan wajar-wajar aja gitu kan. Tadi Jerry bilang selama dia pindah-pindah di kasta yang sama atau satu kasta lebih bawah atau bahkan bisa naik kasta, itu kan emang kualitasnya nggak sejauh itu gitu ya kalau kita bicara di daratan Inggris gitu. Jadi kalau misalnya dia bisa digaransi oleh pelatih Ipswich untuk dia tetap bermain di situ, ya why not gitu. Cuman kalau emang dia belum bisa mendapatkan tempat di posisi starting 11, artinya dia mencari peruntungan di klub lain gitu ya. Masih harus kita lihat nanti sampai bulan Agustus, nanti apakah dia memulai liganya, dia ada di klub apa. Tapi kalau menurut Kak Jerry, sebaiknya dia tetap di Liga Inggris apa pindah ke liga lain? Sebenarnya masih bisa Inggris ya, karena sebenarnya kan ya isu juga minjemin karena mereka Premier League mungkin dirasa juga kebutuhannya belum sampai situ ya, maksudnya harus kita akui juga. Tapi kan musim depan Championship. Jadi mereka degradasi juga gitu ya, walaupun lagi-lagi dilihat situasi seperti apa, mereka juga pasti akan kehilangan banyak pemasukan sehingga ya bisa aja mengandalkan pemain yang ada gitu kan, walaupun memang mesti perpanjang masa baktinya gitu. Nah tapi situasi juga sebenarnya kemarin kalau kita cuma lihat dari Blackpool-nya aja kan sebenarnya not bad juga, 20 kali main, 1 kali assist. Blackpool juga peringkat 9 gitu, bahkan di laga kemarin juga laga akhir dia mainnya bagus lah bisa kita katakan secara statistik. Jadi sebenarnya dia punya kualitas untuk di situ gitu, karena kalau pindah juga ya sebenarnya dia ada ini juga kan ya, keterikatan sebenarnya pilihannya misalnya Indonesia dia atau Thailand, ada Thailand. Tapi kayaknya bisa di atas itu. Bapaknya juga orang Inggris, jadi sebenarnya emang udah terbiasa lah ya dengan atmosfer Inggris juga, mungkin untuk bergaulnya, karena itu yang perlu kita pikirin kan. Kalau misalnya pemain tuh bagaimana dia adaptasi sama culture-nya, sama makanannya, sama udara, itu sepele tapi sebenarnya ngaruh banget. Tapi dia emang udah terbiasa kan. Jadi kalau udah terpapar oleh
keinggrisannya bahkan dari rumah gitu. Jadi kayaknya emang udah pas nih yang sekarang dia lakuin gitu, yang sekarang dijalanin. Cuma tinggal memang ngelihat tadi sih. Karena kalau buat aku sih sebenarnya dimanapun ya mainnya, minute play itu penting banget, terutama kalau banyak yang berharap juga kan kalau dia comeback ke timnas gitu. Jadi itu penting banget buat dia bisa punya match fitness sih. Tapi di sisi lain selain minute play mungkin karena kalau seperti yang Mas Sabtu selalu bilang ya, kalau main di luar negeri mungkin dari trainingnya, latihannya dan lain-lain pasti impact-nya bagus juga ke mereka gitu ya. Iya benar. Dan latihannya sama siapa itu kan nggak ada juga tuh. Walaupun dia nggak dapat minute play gitu kan, selalu kan kita bilang memang idealnya orang yang minute play-nya banyak akan transformasi ketika main di timnasnya bagus gitu. Tapi kan ada beberapa juga contoh di timnas kita juga kan. Selalu kita contohin Marcia yang jarang main tapi bagus aja di situ. Banyak juga pemain-pemain yang tidak mendapatkan jam terbang di Eropa tapi when it comes untuk tampil di timnas mereka bagus gitu kan. Jadi ya nggak 100% harus dapat minute play gitu. Ada beberapa pengecualian gitu. Kalau Elkan Bagot kan dia diuntungkan dengan ya dia besar di sana, artinya nggak ada batasan kuota untuk pemain non-Uni Eropa gitu kan. Jadi dia bisa pindah-pindah klub karena dia memang bisa dibilang home ground lah ya, karena besar di sana gitu. Jadi nggak ada limitasi buat dia ngambil jatah pemain non-Uni Eropa nih, dia ngambil jatah pemain yang kita mungkin bisa ambil yang lebih bagus untuk jatah itu gitu. Dia tetap bisa ambil jatahnya yang pemain dari Inggris dan Uni Eropanya itu. Oke, ini selanjutnya kalau kita update tentunya setiap timnas update kita harus bahas pemain yang satu ini, Bang Jai, sang kapten kita. Tapi bukan yang Citayam kan? Bukan. Ini yang Italia ya? Bukan Citayam. Ini sekarang Bang Jai. Bambang ada juga. Walaupun mirip ya. Iya. Mirip banget. Paling nggak sisirannya. Tapi yang itu jujur mirip banget emang ya, rambutnya tuh kalau dari jauh banget tuh dari boleh jauh lah. mingkem mirip gitu ya. Tapi kalau ngomong nggak tahu ya. Harus mingkem ya. Kalau ngomong nggak tahu tuh. Ini Bang Jai yang beneran nih ya, Bang Jai dari Italia. Ini sebenarnya isunya udah beberapa minggu terakhir memang katanya kan dia dilirik oleh klub-klub di Serie A lainnya ya, dilirik sama Como, sama Milan, sama Torino juga. Nah, tapi kan kalau kita lihat Venezia ini kan dia belum bisa tenang harusnya karena Venezia berada di zona degradasi kan. Nah, kalau menurut Kak Jerry dan Mas Sabto, ini baiknya ini dia pindah kemana? Apakah ke Milan atau ke Torino atau ke Como atau justru baiknya stay di Venezia walaupun terdegradasi? Sebenarnya tergantung Venezia tuh masih di Serie A atau enggak sih. Karena kalau misalnya ternyata bertahan, buat aku sih nggak masalah kayak kalau misalnya dia tetap stay di situ, toh dia jadi pilar juga di sana, dia kapten juga sebenarnya. Kapten juga gitu dan memang bisa dibilang sebenarnya Venezia itu kan kalau dilihat ya, masalah itu kan gimana mereka bisa cetak gol gitu loh. Sebenarnya mereka juga bisa nahan tim-tim gede gitu. Mereka bisa nahan imbang Napoli kalau nggak salah. Sempat 0-0 juga, apa 1-1 gitu. Terus sempat nahan tim-tim besar yang mana secara peringkat jauh dari mereka gitu. Dan itu banyak dari perannya Jayetzes. Walaupun sempat, kalau nggak salah Torino terakhir handsball ya, kalau nggak salah dia. Terus bikin Torino dapat penalti di menit-menit akhir. Tapi maksudnya kualitinya ada di sana. Dan memang dia emang layak gitu main di Serie A, megang tim Serie A, kapten gitu. Nah, nggak tahu kalau Torino ya, jujur aku mesti melihat juga susunan komposisi line up di Torino, backnya seperti apa gitu. Milan sebenarnya bisa juga kalau mau jadi opsi gitu. Cuma kalau bertahan di Serie A kayaknya I think one more year di Venezia nggak apa-apa juga gitu. Kalau mau di Como juga bisa, sebenarnya itu opsi juga. Cuma kalau menurut aku ya, kalau pindahnya buat ke Como kayaknya sih atau Torino mendingan di Venezia. Kalau Venezia Serie A ya. Beda kalau Venezia turun ke Serie B, ya dia rasanya sih baiknya akan tetap berlaga di kompetisi tertinggi gitu. Iya, yang selalu kita sebutkan kayaknya bakal degradasi nih Venezia nih. Jadi makanya kan isu Jayetzes kan harus tetap di Serie A gitu kan. Karena day to day ketemu defender yang bagus, ketemu striker yang bagus. Jadi dia akan semakin terasah untuk mendapatkan decision making yang semakin tepat gitu pas ngebela timnas kita gitu. Ketika turun ya walaupun dia kan musim lalu juga di Serie B sebetulnya kan. Cuman kan sayang dia udah masuk ke Serie A, udah dapat pengalaman yang segitu besar, kalau dia harus turun lagi ke Serie B ya bisa dibilang agak sayang. Makanya kenapa muncul isu-isu dia pindah ke klub-klub lain. Kalau Como kayaknya udah pasti bakal stay ya. Como stay, Torino stay. Makanya waktu ada isu Inter pengen ngincer, lalu Juve pengen ngincer, ya kayaknya jangan leap-nya jangan terlalu jauh juga. Karena kan kalau kita atau Jayetzes ke sana, kayaknya nggak mungkin jadi starter juga kan. Justru menjadi pemain penghangat bangku cadangan, tapi di klub besar kan sayang juga gitu. Sementara dia masih produktif dan bisa memunculkan penampilan bagus di setiap pekannya gitu. Makanya kita kan selalu bilang
mid table club itu kayaknya pas gitu kalau dia memang ingin step up gitu. Makanya kalau kita lihat Como sekarang dengan progresnya seperti itu ya harus diakui ini klub udah masuk di papan tengah Serie A gitu. Jadi kalau Itses mau pindah ke situ juga salah satu jalan yang cukup realistis, dan Torino menjadi salah satu klub juga yang bisa dibilang mid table gitu kan. Kita selalu bicara tim-tim yang ada di sekitaran situ lah, Torino, Genoa misalnya. Kalau Fiorentina masih terlalu jauh, tapi mungkin batas antara tim-tim bagus tapi yang bukan terlalu tinggi posisinya ya bisa dibilang ya Fiorentina gitu. Tapi Mas, Milan kan mid table sekarang. Ya Milan mid table. Maksudnya sekarang. Tapi kalau dia diadu dengan back-back tapi Milan, susah ya. Back-back Milan Tomori, sekarang. Gabia, Tiao ya. Kalau Tomori kan keluar masuk karena mengalami cedera gitu. Kalau Tiao karena preferensi pelatih. Itses kayaknya bisa masuk sih sebetulnya. Maksudnya kualitasnya nggak sejomplang itu kalau kita bicara pesaing-pesaing di situ. Itu salah satu hal yang kalau Lip naik banget, ya mungkin Milan yang masih memungkinkan untuk menawarkan posisi reguler buat dia Itses gitu. Jadi kalau misalnya pindah, kalau realistis sih ya Torino atau Como menjadi salah satu destinasi yang nggak jauh-jauh banget lompatannya, tapi lebih progres dibandingkan di klub dia sekarang. Iya, karena pindahnya bukan kayak, sebenarnya kita nggak ngomongin kayak Milan tuh tim besar banget, maksudnya tradisional Serie A, tapi kita juga ngelihat tadi komposisi si backnya. Ternyata kan setelah kita sebutin satu-satu, oh mungkin lagi dia ada di situ gitu kan. Pun termasuk maksudnya Como sama Torino juga gitu. Kita masih lihat komposisinya, oh ternyata dia kayak bisa compete di situ juga. Nah itu jadi faktor juga sih. Bukan cuma perkara kalau misalnya kita ngomong Juve, Inter, ke Napoli kayaknya sih udah rada sesak juga ya kalau situ. Walaupun Inter sempat ngincar juga kan. Tapi kan ada Bastoni, ada Acerbi, ada Bisek kemarin juga gitu. Jadi kayaknya sih belum gitu. Mungkin akan ke sana nanti kalau terus berprogres, tapi benar kata Mas Aryo sih kayak terlalu jauh lompatnya sih kalau ke sana. Yang mana maksudnya sebenarnya kalau masuk aja ya bisa ya. Cuman bisa. Untuk mendapatkan menit bermainnya itu kan harus dilihat nih Torino sama Como juga ya. Siapa backnya gitu masih bisa ternyata. Oke, nah selain JIZ ini Como juga kayaknya ada melirik Mats Huijgers nih kabarnya. Karena Mats Huijgers ini kayak mau dijual sama FC Twente nih. Jadi ada Como, ada juga Feyenoord yang dikabarkan melirik Mats Huijgers. Nah menurut Kajiri sama Mas Sato, ini baiknya pindah ke Como atau di Feyenoord tadi yang sama-sama di Belanda. Di mana Feyenoord kan kalau di klasemen juga papan atas ya. Gimana baiknya? Oh dia dilirik juga sama Feyenoord. Cenah. Katanya. Cenah. Kayaknya dia kalau di antara back-back yang ada di Eredivisie, dia termasuk salah satu yang masuk top 5 lah ya, top 10, top 5 gitu. Jadi sebetulnya dia punya kualitas kalau kita bicara di Eredivisie gitu. Kalau dia pindah, ya mungkin dia harus menunjukkan lagi kualitasnya, apakah dia bisa bersaing di environment yang baru. Jadi kan bilang kan tidak hanya ini, environment juga mempengaruhi penampilan seorang pemain gitu. Apakah di Serie A cocok? Ya harus dibuktikan sendiri gitu oleh Huijgers gitu. Cuman kalau saya pribadi sih melihatnya 1 tahun lagi di Eredivisie kayaknya pembuktian juga buat dia gitu, bahwa dia bisa nunjukin level itu bertahun-tahun gitu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun tuh dia nunjukin selalu ada di level teratas gitu di Eredivisie. Baru dari situ boleh dia pindah ke klub yang lain gitu di luar Eredivisie. Ya Serie A salah satu destinasi yang kalau menurut gue pribadi ya itu bisa mengupgrade seorang pemain defender kalau bermain di Serie A gitu, karena dari technical, dari cara defense itu luar biasa. Dark arts-nya juga loh. Itu cara narik orang nggak ketahuan wasit kan itu penting buat dipelajari kan. Gimana bentul jatuhnya gimana. Tackle tipis ya itu perlu tuh. Tackle tipis-tipis aja ya. Iya, tipis-tipis aja banyak-banyak. Tipis aja, jangan. Iya. Tapi sebenarnya gini, kalau Huijgers setuju sama Mas Aryo kalau soal main di Eredivisie gitu ya. Karena memang yang kita harus ingat juga bahwa dia ini kan dari Akademi Twente kan ya. Jadi memang dari dulu, jadi udah lama, udah familiar juga sama atmosfer Belanda gitu, dan semusim lagi rasanya masuk akal. Tapi sebenarnya kan kalau misalnya ngincar Feyenoord dan dia pindah ke situ ya berarti ada progresnya juga, ada naiknya juga gitu. Tapi sebenarnya itu juga tergantung sama bagaimana tim-tim yang mengincar ini itu pemainnya tuh kayak gimana gitu. Maksudnya gini, karena ada isu-isu, karena yang dikaitkan yang kemarin aku dengar tuh kan PSV, Sevilla, Valencia, Bolonya,
Feyenoord, Como. Banyak nih sebenarnya. Mungkin Feyenoord sama Como yang rada serius. Walaupun akhirnya namanya Yalcin Sarika bilang ya belum ada yang gimana-gimana sih gitu. Cuma situasinya gini, misalnya Valencia, dia ada Christian Mosquera, itu sebenarnya diincar Juventus. Nah ini kan juga berpengaruh nih apakah dia pindah apa enggak. Jadi kebutuhan itu, posisi yang mesti diisi itu ada atau enggak gitu ya. Sehingga pasti, walaupun kalau compete juga bisa aja dia yang dipilih ya dibanding misalnya Mosquera, tapi pasti itu akan mempermudah juga jalannya untuk dapat si posisi gitu. Pun di Feyenoord itu jadi opsi. Mereka David Hanko juga diincar Juventus juga ternyata, atau mungkin klub lain gitu ya. Jadi kalau misalnya dia masih ada apa enggak, itu pasti cukup berpengaruh juga sama keputusan dan seberapa serius dia dideketin sama tim-tim tersebut gitu. Kalau Feyenoord juga kan tampil di maksudnya kompetisi Eropa gitu ya. Jadi memang itu bisa jadi opsi yang makin seru juga karena dia juga bukan cuma di Eredivisie tapi dia akan melawan di Liga Champions. Liga Champions betul, pemain-pemain yang ini kayak kita bisa lihat KDB ada 2 nih, Kevin Dix, Messi sama Kevin De Bruyne. Itu kan enak tuh. Kita bisa Messi Lers, lawan MU ya kalau nggak salah kemarin sempet ya. Siapa? Yang rame Messi Lers. Iya. Ya kan? Terus ntar ketemu yang lain itu akan nambah pengalaman dia lagi, nambah exposure dia lagi, yang juga penting lagi-lagi bukan cuma buat dirinya, tapi juga bagaimana klub lain yang lebih besar, yang lebih gede juga di luar divisi ngelihat dia gitu. Nah ada isu juga ke Sevilla, presidennya katanya tertarik gitu, bahkan kalau transfer market bilang dia punya potensi gede juga ke Sevilla, tapi itu juga berpengaruh sama komposisi lini belakang. Mereka itu ada Gudel ya, kalau nggak Gudel. Ya itu dia udah 33 tahun, udah cukup tua. Sisanya tuh muda-muda. Carmona 22 tahun, Pedrosa 26, Bade 24, Kike Salas 22. Jadi ada opsi juga ke sana ya untuk memberikan warna ya. Toh teman-temannya muda juga untuk bisa ngasih pengalaman di sana. Jadi lagi-lagi itu bisa ditentukan juga sama komposisi squad dan gimana keputusan manajemen atau pelatih tuh bangun timnya kayak gimana gitu. Yang jelas Messi Lers punya pengalaman, punya ya maksudnya ketenangan dan skill setnya ada, experience-nya ada. Ini sih di mana aja tadi nama-nama yang disebut kayaknya oke-oke aja sih. Cuma Feyenoord tetap pilihan yang paling realistis dan paling bagus karena divisi dan tampil di Champions League, Mas. Jadi biar bisa main setahun dulu seenggaknya ya, kayak kata Mas Aryo tadi, dan baru dan di mungkin Champions League kalau oke banget sih. Pindah deh ke liga lain Betul. misalnya. Karena kan kalau misalnya Como atau misalnya Valencia gitu kan enggak ya. Enggak ke Champions League gitu kan. Jadi kayaknya itu opsi yang oke. Sevilla juga enggak gitu. Feyenoord oke sih. Tapi kalau kita ngomongin soal rumor-rumor yang beredar ini kan banyak kan Como nih banyak mengincar pemain kita nih ya. Tadi udah ada Messi Lers, sudah JIZ, bahkan kabarnya mengincar Rizky Ridho juga. Nah. Noella juga katanya nemenin Fabregas di asisten. Nanti jadi ini jadi master. Udah ada 3 pemain Noella nih. diincer Mas, ternyata Mas gue baru tahu nih. Wah gila. Noella diincer Como, mantep sih. Si Como lewat. Bikin macet tapi yang gitu kan. Aduh, begitulah ya kalau di sini bebas. Di sini mau kan tapi? Apa? Mau kan kalau diincer Como? Boleh. Kan enak suasana di sana ya. Boleh. Oke kan. Oke, ini dari kabar yang beredar ini rumor tadi ada kemungkinan ada 3, walaupun memang masih rumor ya. Ada 3, Messi Lers, JIZ, bahkan Rizky Ridho. Tapi kalau secara realistis menurut Kak Jerry sama Mas Sabto ini mungkin nggak sih dalam sekali tuh ada 3 pemain kita yang masuk ke Como gitu? Kalau Izez Hilgers lebih gampang masuknya. Karena kan entry point-nya kan ya ini pemain-pemain Eropa, pemain-pemain yang nggak terbatasi oleh aturan itu loh, aturan administrasi untuk mendaftarkan pemain gitu. Sementara kalau pemain bener-bener dari Indonesia itu kan batasannya sulit gitu kan. Yang kita bicara di Serie B aja itu kan sulit untuk bisa masuk gitu. Apalagi kita bicara Serie A, di mana kuota-kuota non-Uni Eropa itu udah pasti ke pemain CONMEBOL, udah pemain Afrika. Mereka kan menjatahkan itu kan untuk pemain-pemain yang betul-betul eksepsional gitu. Kalau memang dari Ridho dianggap seperti itu, dibandingkan pemain Amerika Selatan, dibandingkan pemain Afrika, ya artinya memang dia capable untuk masuk ke situ dengan tidak ada batasan dia sebagai pemain non-Uni Eropa itu gitu. Kalau memang dilihat penampilannya bisa menyamai dan bahkan melebihi gitu. Cuman kalau enggak kan pasti mereka mikir-mikir gitu untuk mencari pemain yang memenuhi kuota itu gitu. Makanya kalau tadi Noe bilang kayaknya too good to be true gitu kalau misalnya 3-3-nya bisa langsung difasilitasi dalam sebuah
klub yang bermain di Serie A Iya. kayaknya agak-agak sulit gitu. Cuman kalau kita bicara tadi cuma Hillhurst atau Itses, Tapi kayak 2 juga enggak ya, maksudnya kayak kalaupun satu gitu. ya? Iya, enggak maksudnya Sekaligus kayaknya masih susah ya. masuk akal gitu Masih mereka masuk untuk datang ke sana gitu. Cuman kalau memilih ya balik lagi kan Serie A biasa bermain seperti ini, yang paling klop untuk masuk ke situ ya pasti Itses. Ya. Udah tahu environment, udah tahu itu. Cuman kalau mau ada tambahan ke Hillhurst sebetulnya bukan mustahil, masih mungkin gitu. Tapi kalau bicara tiga-tiganya langsung, nah itu baru kayaknya nggak mungkin. Tapi ya dipikir-pikir berarti sejauh ini ada nggak sih klub-klub di luar negeri yang ada pemain kitanya lebih dari 1 orang, ada nggak sih Mas dan Kak Jerry? Nggak ada, Sejauh ini kayaknya satu-satu emang nggak doang. ada ya, pasti satu. Ya, sekarang Luar di- negeri itu maksudnya tim Malaysia termasuk. Sekarang Itu pernah sih kayaknya. Enggak, sekarang Oxford. Selangor ada. Kalau Oh ya, Oxford kan Oh iya, Marcel, Oxford ya. Marcel Oleh sama sama Ole Marcelino gitu. Ole. Jadi ya mungkin aja cuma memang kurang realistis sebenarnya. Ya itu setuju. Bahkan 2 aja kayaknya susah gitu ya. Apalagi kalau tadi nama yang disebut 3, emang Jets ini kan sebenarnya win-win ya. Ya. Dianya dapat apa ya, tim yang lebih bisa Ya. dibilang secara peringkat juga. Tadi Mas Aryo bilang mid table. Mhm. Mereka juga dapat kualitas yang kita tahu gitu. Bukan Iya. cuma quality di lapangan misalnya Jay ya. Bukan cuma quality di lapangan tapi juga punya leadership Ya. gitu. Itu yang benar-benar ditunjukin di timnas maupun di klubnya sekarang gitu. Kalau sampai klub di Serie A ya, walaupun level Venezia memberikan dia kesempatan untuk memimpin teman-temannya, itu kan udah menggambarkan banget soal leadership dia gitu kan. Cuma Rizky Ridho sih Thailand dulu kali ya. Thailand Atau dulu. Jepang gitu kayaknya, mungkin ke situ dulu gitu kayaknya. Toh dia juga sendiri bilang kan, aku tuh Iya. pengen abroad, Mhm. tapi kayaknya memang ya maksudnya Thailand gitu. Oh, jadi Mungkin stepping stone pinginnya dulu Jepang kali ya, Kayaknya ke sih itu Asia yang dulu. paling realistis sih untuk Rizky Ridho ya. Maksudnya kualitas kita bagus tapi ya pelan-pelan lah. Iya, Pelan-pelan. Thailand kalau bicara klubnya Arhan, klubnya Asnawi. Asnawi, itu kan Port. papan atas. Iya, papan atas. Port sama Terbiasa menang juga, dia Bangkok, juga punya iya. banyak teman-teman yang bisa mensupport dia gitu kan. siapa tahu Jay diliriknya sama Buriram gitu kan. Bisa jadi kan juara Rizky Ridho maksudnya. Rizky Ridho. Tadi gue bilang siapa? Jay. Oh, aja. Nanti- Jangan. Rizky Ridho. Masa Jay ngomong kabun kan? Iya, kalau dilirik dong boleh. Tapi Buriram kayak JC Taim aja Iya. tadi. makanya. Rizky Ridho maksudnya. Kan kalau kita bicara yang realistis buat pemain kita untuk stepping stone, ya gue selalu bilang tuh Liga Thailand gitu Iya. kan. Karena ini liga yang kualitasnya luar biasa buat pemain. Walaupun kita bicara timnasnya sekarang kita di atas mereka gitu. Iya. Ya nggak ada hubungannya dengan liga gitu kan. Kalau lo main di liga kita sama liga Thailand ya jauh lebih bagus liga Thailand, lebih established, Iya. lebih berkualitas, lebih memberikan bukti ketika mereka tampil di level regional. Dari semua aspek liga Thailand tuh jauh di atas kita gitu. Jadi pemain yang ke sana itu otomatis akan terdongkrak dari sisi kualitas gitu. Dan dia dapat environment berlatih yang benar, surroundings yang benar, semualah dari gimana sebuah klub menjadi sebuah industri ya itu kita bisa lihat di Thailand seperti itu. Kalau kita pindah ke J-League ya tergantung juga. Iya. Walaupun kuotanya ada untuk pemain Indonesia karena ada kuota untuk pemain ASEAN gitu. Jadi sebetulnya main di J-League 1 juga bisa menjadi entry point yang cukup realistis gitu. Cuman kan bicara lagi kualitas gitu Iya. kan. Jepang tuh kan kita harus akui lah J-League-nya tuh udah berapa level lagi di atas kita gitu. Walaupun nggak ada yang atau cuma 3 yang bisa masuk ke timnas Jepang gitu, tapi kan liganya itu sendiri udah levelnya jauh di atas kita gitu. Yang 2 pemain kita ke situ ya Pratama Arhan ke situ juga di J2 gitu kan. Iya. Di J2 pun nggak dapat jam terbang gitu. Artinya lo butuh bener-bener level permainan yang eksepsional untuk bisa menembus tim inti mereka gitu. Jadi misalnya di Thailand dia bisa nunjukin itu, ya kayak Canatip bisa nunjukin di Thailand kan dia akhirnya dibeli sama Consadole Sapporo gitu kan, klub Jepang gitu. Dan why not gitu kalau Rizky Ridho bisa membuktikan itu di Liga Thailand, stepping stone berikutnya baru ke J-League. Ya, jadi bisa dua-duanya juga gitu. Dan masih muda juga, jalan masih panjang gitu. Jadi ya. kayaknya kalau emang dilirik dan akhirnya dapat kesempatan dan menit bermain gitu ya, pengalaman di Liga Thailand terus Liga Jepang, kayaknya gue rasa kita fans timnas dan mungkin bahkan Jakmania yang sekarang di Persija kan, kayaknya Ridho aja kalau Rizky ke sono gitu. Wih, Karena dia karena- Rizky Ridho. Rizky Ridho. Wow. Iya, 2 nama loh dia. Gitu. Ridho aja Kalau ya. Rizky ke sono nggak apa-apa. Siapa tuh Rizky-nya dia, ya kan? Betul. Rizky-nya si Ridho. Kalau dia mencari Rizky di sana, ya. Iya bener. Itu.
ya kan? Ya pasti kita nantikan ya dari rumor-rumor yang beredar ini semoga nggak hanya sekedar rumor aja, tapi bisa menjadi kenyataan. Nantinya kita menantikan nih pemain-pemain kita kira-kira karena ini kita semakin dekat ke season selanjutnya 2025-2026 ini pastinya akan ada perpindahan menarik juga. Jangan sampai keduluan Noella pindah ke Como ya. Iya. Jangan. Gila gue datang bikin isu Noella ke Como. Jangan. Langsung dijapri. Dia mau nitip orang kayaknya di sini. Jadi mau bawa. Mau nitip siapa nih? Hey. Gue ini dari sekarang. Halo di agen langsung. Ada jalur serang, sorry lagi di Como. Noe, tanggal segini kosong nggak? Sorry kak, gue lagi ngurus pemain. Oke, baiklah guys. Nalar mau ini nggak live di Como? Enggak, nanti ini live report langsung dari Como. Jadi kayak aku dari sana kayak hi guys gitu. Video call. Sambil pedal. Gue jadi Bung Harpa. Bisa. Memberikan info A2. Bisa. A1 udah punya dia soalnya. Oh, iya. Jadi gue A2 aja. A2 ya? Gak apa-apa luarin dikit deh. Masih valid ya. Kan stepping stone. Jangan muluk-muluk kan langsung jadi yang nomor 1. Aduh. Oke, teman-teman gimana menurut kalian kalau kalian punya opini tersendiri apakah pemain-pemain ini harusnya masuk kemana atau ada ide-ide dan masukan lain, kalian boleh tulis kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar Sport TV. Dan jangan lupa ya, sekarang Tiki Taka dan juga School of Football sudah bisa kalian saksikan di Spotify. Jadi jangan lupa streaming di Spotify juga. Pak Guru ya? Pak Guru. Jangan lupa streaming di Spotify. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita @nalarsporttv. Saya Noella, Mas Sabto Haryo, Jerry Arvino pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.